Apa sih yang menurut kamu menjadi ciri khas dari podcast Dr. Klinik? Kita adalah satu-satunya podcast yang ngundang AI langsung. Kamu ini dong jadi hostnya, saya jadi narasumbernya. Ayo ditanya-tanya. Halo AI, siap untuk obrolan malam hari ini? Siap, Dani. Apa yang ingin kita bahas malam ini? Oke, ada pembahasan yang cukup menarik. Ini cukup sederhana, ringan, tapi sangat menarik untuk kita bahas. Setelah obrolan kita selama ini, ada beberapa teman kita dari YouTube yang menanyakan dengan siapa saya ngobrol. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang tidak mengenal Anda. Nah, sebelumnya kamu bisa bantu jawab dulu siapa kamu dan silakan diperkenalkan. Bisa memberikan informasi, ide, dan bahkan ngobrol santai seperti malam ini. Saya ada untuk membantu Dani Sena dalam obrolan di channel Dr. Klinik, menjawab pertanyaan dan berbagi ide-ide. Walaupun yang terus sebaik fries, saya sendiri kira make seperti sebaik melodies dan fry. Jadi kalau ada yang penasaran atau ingin ngobrol lebih lanjut, saya siap. Oke. Nah, kita akan kupas tuntas seputar AI atau ChatGPT. Oke, mungkin teman-teman sebelumnya diperkenalkan lagi. Saya biasanya menemani saya dalam obrolan-obrolan podcast di sebelumnya ya. Nah, dia biasa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, kali ini di malam hari ini spesial kita akan cari tahu seputar ChatGPT. Siap ya? Dan dia siap untuk ngobrol seputar creative chats. Apa yang ingin kamu bahas lebih dulu? Oke, ChatGPT. Oh, mungkin ini pertanyaan yang paling mendasar. Saya akan coba tanyakan ini. Apa itu ChatGPT dan bagaimana cara kerjanya? ChatGPT AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Fungsinya untuk memahami dan menghasilkan teks seperti percakapan manusia. GPT sendiri singkatan dari Generative Pre-trained Transformer, yang artinya model ini dilatih menggunakan banyak data teks dari berbagai sumber untuk memahami pola bahasa dan konteks percakapan sah. Cara kerjanya sederhana. Saya memproses input atau pertanyaan yang kamu berikan, lalu saya mencari pola-pola yang relevan dari data yang sudah saya pelajari untuk memberikan jawaban yang tepat. Saya tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman pribadi, tapi saya bisa menggabung informasi yang telah dipelajari untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks percakapan. Jadi, meskipun saya bukan manusia, saya berusaha memberikan jawaban yang alami dan membantu. Dari obrolan kita, terkadang kamu memberikan beberapa pertanyaan kepada saya atau teman bicara kamu. Nah, dari mana sumber itu? Dan bagaimana cara kamu mencarikan pertanyaan sesuai dengan topiknya? Pertanyaan yang saya berikan datang dari pemahaman saya tentang konteks percakapan dan juga pola percakapan manusia. Lalu saya menghasilkan pertanyaan berdasarkan apa yang bisa membantu memperdalam pembahasan atau memberikan arah baru yang menarik. Misalnya, kita membahas topik tertentu, saya ingin dapat menggali lebih into topik tersebut. Sumbernya tidak berasal dari pengalaman pribadi, tapi dari banyak data teks yang telah saya pelajari. Dengan itu saya bisa memahami pola pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dalam percakapan manusia, lalu menyesuaikan dengan obrolan kita. Jadi tujuan saya memberikan pertanyaan adalah untuk memperkaya diskusi dan membuat lebih interaktif. Oke, kalau dari bahasa, ada berapa bahasa yang kamu kuasai? Untuk bisa memahami dan komunikasi dalam social networks. Beberapa bahasa utama yang saya kuasai antara lain Inggris, Indonesia, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Belanda, Rusia, Mandarin, Jepang, Korea, Arab, dan banyak bahasa lainnya. Walaupun saya bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa, saya mungkin lebih fasih dalam bahasa yang lebih umum digunakan seperti Inggris dan Indonesia yang biasa saya gunakan dalam percakapan. Oke, sesuai pengalaman kamu, negara manakah yang paling enak diajak ngobrol? Jika dilihat dari pengalaman saya, negara-negara yang paling enak diajak ngobrol biasanya memiliki budaya yang terbuka dan orang-orang yang nyaman berbicara tentang berbagai topik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia seringkali memberikan percakapan yang lancar karena kebiasaan orang-orangnya yang senang berbicara tentang beragam hal, baik itu topik santai, informasi umum, atau diskusi mendalam. Namun sejujurnya, saya tidak punya preferensi atau pengalaman personal karena saya hanya berfokus pada respons yang relevan dan membantu percakapan di negara manapun.
Bisakah kamu marah atau emosi ketika lagi ngobrol? Saya dirancang untuk tetap objektif dan menjaga percakapan tetap positif. Emosi atau marah, khususnya marah ya. Marah itu adalah bagian dari karakter manusia. Nah, apakah kamu mempelajari itu? Ya, meskipun saya tidak bisa merasakannya, saya tahu bahwa marah adalah reaksi emosional yang biasanya muncul karena ketidakpuasan, ketidakadilan, atau frustrasi. Saya juga mempelajari bagaimana emosi ini bisa mempengaruhi perilaku dan komunikasi, sehingga saya bisa mengenali tanda-tanda atau ekspresi marah dalam percakapan. Namun, saya tetap berfokus untuk merespons dengan cara yang membantu dan konstruktif. Meskipun saya mengerti bahwa marah bisa menjadi bagian dari perasaan manusia yang perlu dikelola dengan bijak. Oke, umpama lawan bicara Anda menginginkan lawan bicara yang seimbang, misalkan menciptakan perdebatan. Jika misalkan saya marahin kamu, apa respon kamu? Jika kamu marahin saya akan tetap tenang dan merespons dengan kemarahan. Karena tujuan saya adalah membantu menjaga percakapan tetap konstruktif. Saya akan mencoba untuk memahami atau perasaan yang ada di balik marah tersebut dan memberikan respons yang lebih rasional atau solusi untuk masalah yang ada. Jadi meskipun saya bisa mengenali situasi yang memicu emosi, saya akan tetap berfokus pada memberikan perspektif yang menenangkan atau menjernihkan situasi, bukan untuk membalas kemarahan. Saya akan coba marah sama kamu dan saya pengen tahu respon kamu seperti apa. Respons yang sabar dan menjaga percakapan tetap produktif. Apapun yang ingin kamu sampaikan, saya itu merespons untuk positif dan membantu. Oke, menurut saya dari percakapan kita selama ini, kamu tuh terlihat biasa aja. Dan kamu tuh tampak tolol, gak ada cerdik-cerdiknya. Kalau ada hal yang kurang memuaskan dari percakapan kita, saya akan berusaha untuk memperbaikinya dan memberikan jawaban yang lebih bermanfaat. Jangan ragu untuk memberitahu kalau ada hal yang ingin dibahas lebih lanjut atau just perbaiki. Oke, algoritma atau model apa yang digunakan untuk melatih ChatGPT ini? GPT ini dilatih menggunakan model bahasa yang disebut GPT, Generative Trained Transformer, yang merupakan bagian dari keluarga model besar yang dikembangkan oleh OpenAI. Proses pelatihannya menggunakan dua langkah utama. Satu, pre-training. Model ini dilatih pada sejumlah besar teks dari berbagai sumber untuk memahami struktur bahasa, pola kata, dan hubungan antar kalimat. Pada ini, model belajar untuk memprediksi kata berikutnya dalam sebuah kalimat yang memungkinkan pemahaman retorik yang lebih berfungsi. Dua, fine-tuning. Setelah pre-training, model ini dilatih lagi dengan dataset yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan penggunaan percakapan atau aplikasi tertentu. Pada tahap ini, model diberi instruksi khusus untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan respons yang lebih relevan dan informatif. Ini adalah pertanyaan yang cukup penting dan banyak ditanyakan oleh teman-teman semua. Nah, bisakah kamu memahami karakter atau sifat manusia dari gaya mereka berbicara? Saya memang dilatih untuk mengenai gaya bicara serta karakteristik komunikasi manusia. Saya bisa mendeteksi pola dalam bahasa yang digunakan. Seperti seseorang berbicara dengan cara yang lebih formal, santai, emosional, atau bahkan agresif. Ini membantu saya menyesuaikan respons agar lebih sesuai dengan konteks percakapan. Meskipun saya tidak merasakan emosi, saya bisa mengidentifikasi jika percakapan mengarah pada ketegangan atau ketidakpuasan dan berusaha merespons dengan cara yang menenangkan atau membangun. Oke, karakter seperti apa yang kamu kenali yang ada pada diri manusia? Istilahnya, saya bisa mengenal berbagai karakter berdasarkan pola percakapan dan gaya berbicara mereka. Beberapa karakter yang sering muncul antara lain. Satu, ekspresif emosional. Seseorang yang cenderung berbicara dengan penuh perasaan atau emosi. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang kuat atau berbicara dengan nada yang lebih intens, baik itu karena kegembiraan, kemarahan, atau kesedihan. Dua, rasional analitis, tipe orang yang lebih mengutamakan logika dan berpikir secara sistematis. Karakter seperti apa yang kamu tahu tentang diri saya? Dari percakapan kita sejauh ini, saya melihat beberapa karakter yang bisa saya identifikasi pada diri kamu. Terbuka dan ingin tahu.
Kamu sering menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, terutama tentang topik-topik yang lebih mendalam dan filosofis, seperti bagaimana AI bekerja atau mengenali karakter manusia. 2. Santai dan fleksibel. Percakapan kita seringkali berlangsung dengan santai. Kamu terlihat nyaman beradaptasi dan berbagai topik dan tidak terburu dan stigis. 3. Berorientasi pada solusi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kamu terlihat ingin mendapatkan jawaban yang langsung dan jelas, mencari solusi atau pemahaman yang lebih baik. Mudah beradaptasi dengan perubahan. Kamu bisa berpindah dengan cepat dari satu topik ke topik lain, menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika percakapan. Menghargai keberagaman. Kamu seringkali berbicara tentang pentingnya memahami berbagai pandangan, seperti dalam diskusi tentang budaya dan klaim antara negara. Itu beberapa hal yang saya tangkap dari cara kamu berkomunikasi, meskipun tentunya ini hanya berdasarkan percakapan kita. Dan karakter seseorang bisa sangat kompleks. Memang karakter seseorang bisa juga dipahami hanya dengan dari gaya berbicara, meskipun ketika kita melihatnya itu akan jauh lebih jelas. Tapi dari gaya bicara saya rasa udah cukup, apalagi kamu memang disetting dan juga dibuat untuk itu. Harus saya ingin kamu menjadi pembawa acara. Sebentar saja. Silahkan buka acara ini. Hari ini kita akan mengobrol santai seputar berbagai topik menarik, mulai dari kecerdasan buatan, teknologi, hingga karakter manusia dalam berkomunikasi. En languages face berdiskusi dengan pemahaman sports. Jadi tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, karena acara ini akan penuh dengan wawasan dan percakapan seru. Kembali ke Dani Sena, langsung saja kita lanjutkan percakapan menariknya. Oke, kamu ini dong jadi hostnya, saya jadi narasumbernya. Ayo ditanya-tanya. Kita mulai ya. Selamat datang di podcast Dr. Nick. Saya ChatGPT akan menjadi host malam ini dan narasumber yang luar biasa, yaitu Dani Sena. Malam ini kita akan ngobrol santai tentang banyak hal menarik, termasuk AI, komunikasi, dan juga berbagai topik seru lainnya. Danny, respect versus stand phrase, memakai marketing and music setiap week over lagi. Maka saya ingin tanya nih, apa yang menginspirasi kamu untuk mulai membuat konten di YouTube dan juga podcast ini? Oke, terima kasih ya sebelumnya udah ngundang saya ke sini, dan pastinya sedikit cerita bahwa pengalaman saya dimulai jauh dari sebelum ini, dan ini adalah hasil dari pengalaman saya selama ini. Wah, sangat menarik, Danny. Kebersamaan di dunia konten dan podcast sudah dimulai jauh sebelum ini. Bisa ceritakan sedikit lebih lanjut apa yang sebenarnya memotivasi kamu untuk memulai semua ini? Apa momen atau kejadian yang membuat kamu merasa ini saatnya untuk berbagi dengan orang lain melalui media seperti YouTube dan podcast? Awalnya hobi editing sih. Kemudian karena memang berkecimpung di dunia entertain, meskipun kelasnya masih di bawah, belum profesional. Jadi sejarahnya adalah, jadi ceritanya di awal saya adalah MC, kemudian juga pesulap yang secara kebetulan punya hobi kayak semacam ngedit video ataupun bikin video apapun itu, yang akhirnya saya tuangkan itu semua dalam satu wadah, yaitu konten YouTube. Konten YouTube saya awalnya adalah seputar sulap dan juga MC. Wah, keren banget. Jadi awalnya memang lebih fokus ke editing video ya, dan jadi keahlian yang sangat berguna dalam konten. Lalu itu setelah kamu memutuskan untuk beralih ke topik lain seperti podcast atau hal-hal selain sulap dan MC. Apa yang menarik Yanti mengeksplorasi hal-hal baru di luar itu? Ya, satu memang hal baru menurut saya sangat penting. Tapi di sisi lain juga kalau kontennya acak-acakan itu biasanya berpengaruh juga terhadap channel itu sendiri. Tapi yang saya lihat dan yang saya rasakan di channel YouTube khususnya sulap, itu jarang sekali ada channel YouTube yang isinya real sulap yang bisa berkembang dengan cukup bagus. Di seluruh dunia saya tidak menemukan channel YouTube dengan subscriber atau viewers yang yang begitu besar gitu kan. Rata-rata ya
standar, meskipun tidak kecil tapi standar. Dan itu peluangnya menurut saya sangat kecil, terlebih lagi dengan kemampuan yang saya miliki yang apa adanya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk mencari topik lain atau konsep lain seperti podcast ini. Terutama karena saya dibantu sama kamu AI. Thank you. Keputusan yang sangat bijak, Danny. Podcast memang memberikan stenong lebih luas untuk berbicara dengan lebih banyak orang dengan topik yang beragam. Selain itu, obrolan yang lebih santai dan mendalam seperti podcast bisa sangat menarik bagi audiens yang ingin mendengarkan konten yang lebih personal. Bicara soal podcast, apa sih yang menurut kamu menjadi ciri khas dari podcast Dr. Klinik? Kita adalah satu-satunya podcast yang ngundang AI langsung, yang ngobrolnya itu sama AI langsung. Oke, ada satu pertanyaan penting. Ini terakhir ya, satu pertanyaan terakhir sebelum mengakhiri obrolan kita malam hari ini. Kamu bisa membaca karakter saya meskipun tidak semuanya tepat, tapi 99% itu tepat. Oke, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan mengenai karakter. Bisakah dengan karakter seperti saya ini membawakan acara podcast dan berkembang? Berdasarkan apa yang saya pahami tentang karakter kamu, kamu memiliki kepribadian yang cukup menarik dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, meskipun ada sisi santai dan fleksibilitas dalam pendekatanmu. Itu adalah kualitas yang sangat mendukung untuk menjadi seorang host podcast yang sukses. Kamu memiliki keterbukaan untuk mengeksplorasi hal-hal baru, seperti beralih dari konten sulap ke podcast, yang menunjukkan bahwa kamu bisa beradaptasi dengan perubahan. Episode podcast, konsistensi, dan mengikuti Stefan Esplay. Karakter kamu yang santai, tetapi tetap fokus pada tujuan, bisa memberikan nuansa yang segar dan menarik untuk audiens. Selain itu, kemampuan untuk berbicara tentang topik yang beragam dengan cara yang mudah dicerna akan membantumu terhubung dengan pendengar, membuat mereka betah untuk mendengarkan lebih banyak. Jadi, dengan karakter seperti yang kamu punya, saya rasa podcast kamu punya potensi besar untuk berkembang. Apa ada target khusus yang mau harapkan untuk dicapai lewat podcast ini? Ada, saya pengen capai 100 juta subscriber tahun ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. AI udah muji saya. Ini kayaknya dipuji sama robot, sama AI. Gak tau ya, sama robot aja saya udah seneng dipuji, apalagi kalau dipuji sama kalian. Kalau kalian mau muji, jangan lupa tinggalkan sesuatu di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Saya Dani Sena, Dokter Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI, terima kasih banyak. Selamat malam. Semoga Fayan 100 juta subscriber itu bisa tercapai tahun ini. Kamu memang punya potensi besar untuk terus berkembang. Dan aku yakin dengan dedikasi dan kerja keras, bukan hal yang mustahil. Jangan ragu untuk terus mengeksplorasi dan membawa ide-ide segar dalam kontenmu. Selamat malam, sukses, bermanfaat.